Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang saya muliakan, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini tibalah saat kajian rutin yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda. Alhamdulillah, kita masih bersemangat atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa hadir menunaikan kewajiban sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu tidak dibatasi ketika kita masih muda, namun menuntut ilmu tentang Al-Quran, tentang halal haram, itu tidak ada batasan waktu yang ditentukan dalam syariat. Bahkan ilmu adalah sebagai amalan yang pertama yang harus dikuasai. Ilmu sebagai amalan pertama yang harus dimiliki sebelum kita beramal, sebelum kita sholat, sebelum kita puasa, sebelum kita berinfak, sebelum kita bersyukur, sebelum kita bertobat, dan semua bentuk amal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya dalam surah Muhammad, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah. Ayat ini salah satunya ayat yang menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah yang ke-17 ayat 36, wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Dan janganlah engkau mengerjakan apa yang tidak engkau ketahui ilmunya. Jangan engkau melakukan sholat sebelum mengerti ilmunya. Jangan melakukan ibadah haji sebelum tahu ilmunya. Bahkan jangan melakukan ibadah apa saja sebelum diketahui tentang ilmunya. Mengapa? Di ayat ini sangat jelas, inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basara, dan penglihatanmu, wal fu'ada, dan hatimu. Artinya yang diucapkan, yang digerakkan, yang diniatkan, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak begitu habis sholat selesai, tidak. Tapi sholat kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya sama halnya urusan dunia yang kita kerjakan. Jadi seorang dokter mata, kalau bukan memang tidak menguasai tentang ilmu mata, ya karena akan membahayakan kepada dirinya dan kepada orang lain. Ya. Maka apapun profesinya, bidangnya, bidang apa saja urusan dunia, ya harus menguasai tentang ilmunya. Bahkan tentang guru, bagaimana jadi guru matematika tidak menguasai matematika. Saya pernah punya guru di waktu masih di PGA-nya, PGA kelas 1, karena PGA itu pendidikan guru agama negeri. Ya, saya lulus dari pada saat itu 83. Itu selevel dengan SPG pada saat itu. Sekarang sudah tidak ada. Pendidikan kejuruan. Saya punya guru bahasa Inggris. Tidak pernah menerangkan, ngasih tugas terus. Ngasih tugas terus. Ini kerjain. Tapi tidak pernah menerangkan selama setahun mau sampai kenaikan kelas 2. Ternyata guru itu bukan guru bahasa Inggris. Ya muridnya pada tidak ngerti tentang bahasa Inggris. Saudaraku, bapak-bapak yang saya hormati, mari jangan bosan dengan belajar tentang ilmu, karena hidup yang kita jalani bukan hanya hidup di dunia ini, tapi ada kehidupan lagi yang disebut dengan hidup di alam barzah. Setelah hidup di alam barzah, hidup di alam mahsyar, proses penghisapan amal. Setelah mahsyar, kita hidup yang terakhir, namanya alam akhirah. Di situ hanya ada 2 tempat, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Kalau kita tidak di surga, maka kita berada di neraka. Tingkatan surga itu bermacam-macam, berbeda-beda, tergantung tingkat keimanan, amal perbuatan yang kita amalkan di waktu kita hidup di dunianya. Tidak karena status sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, tapi kalau memang amalannya sedikit, bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, tapi memang istiqamah di dalam beribadah, maka disitulah derajat yang tinggi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayatnya di layar, ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bi'ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini Allah berfirman. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengungkapkan, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki tentang dunia, menguasai tentang teknologi, menguasai tentang ilmu kedokteran dan ilmu bisnis apa saja, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib ia memiliki ilmu, memiliki ilmunya. Demikian juga waman aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki di alam barzah, pingin selamat, pingin bebas, pingin bisa menjawab dari pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, pingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, pingin ringan hisapannya, bahkan pingin tidak dihisab, mudah hisapannya, fa'alaihi bil ilmi, dan keinginannya pingin masuk surga, fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menghendaki urusan dunia dan akhirat, tentang dunianya pingin menguasai ilmu, apa yang diinginkan, ya harus didahului, harus dimiliki ilmu yang harus dikuasai. Demikian juga tentang akhirat. Dengan ilmu tidak cukup. Bapak-bapak, adanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak hanya sekedar memerintah kepada hambanya untuk menuntut ilmu, untuk menguasai ilmu. Jazakallah khair. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memiliki ilmu, tentu ilmu tidak cukup hanya dimiliki saja, tapi ilmu harus dipraktekkan, diamalkan. Kita menguasai ilmu tentang ekonomi, bisnis, IT, tapi tidak diamalkan, maka ilmu itu akan tidak memberikan faedah, tidak akan memberikan manfaat. Tapi kalau diamalkan, dipraktekkan, maka akan membuahkan faedah, akan memberikan manfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, bahkan kepada manusia pada umumnya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatun mimma 'amilu. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Walikullin darajatun mimma 'amilu, dan bagi tiap-tiap darajat, derajat, kedudukan. Tentu kedudukan di akhirat. Mimma 'amilu tergantung dari apa yang mereka kerjakan. Kalau pingin derajatnya di sisi Allah tinggi, sangat mulia, ya tergantung dari amal perbuatan ketika masih di dunianya.
Jadi ilmu harus dibuktikan dengan amalan. Dan amalan itu tidak cukup hanya sekali. Seperti contoh amalan tentang sholat wajib, sholat fardu. Sholat fardu tidak cukup hanya dikerjakan 1 bulan, maka kewajibannya untuk menunaikan setiap waktu. Tentu bagi yang sehat akalnya, yang baligh, yang memenuhi syarat sahnya sholat. Itulah bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan barakahnya kepada kita semuanya. Wa ilmu tidak cukup dimiliki dengan kita karena banyaknya ilmu, tapi tentu amalan yang kita buktikan, kita wujudkan amalan itu. Seperti ini bulan Muharram, bulan 1 Hijriyah, Al-Muharram, tanggal hari Sabtu kemarin, tanggal 1 Al-Muharram. Berarti tanggal 10-nya hari apa itu? Kalau Sabtu tanggal 1 kemarin, 1 Muharram itu hari Sabtu. Makanya untuk pemerintah, karena ada 2 versi di Indonesia, 1 Muharramnya mungkin berbeda dengan Muhammadiyah, karena Idul Adhanya Muhammadiyah itu pada hari Sabtu, pemerintah kita hari Ahad atau hari Minggu. Ya. Al-Muharram itu tanggal 1 Muharram, yaitu pada hari Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya, ini tanggal 5. Berarti 5 hari lagi. Hari apa itu? Senin. Maka bagi yang mau mengamalkan tentang puasa Asyura, kalau orang Jawa bilang puasa Syura, yang benar itu dalam bahasa syariat Asyura. Dari kata asalnya Asyara, 10, hari yang ke-10. Itu yang disebutkan di dalam riwayat banyak hadis sahih. Di tanggal 10 Asyura itu, ketika kita berpuasa mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa sebelumnya, 1 tahun dosa sebelumnya Allah ampuni. Ini kesempatan, padahal cuma hanya 1 hari. Kita 1 bulan mampu untuk berpuasa. Namun pada saat itu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, puasa tanggal 10 Asyura itu puasa kebanyakan orang Nasara dan orang-orang Yahudi mengerjakan puasa. Seperti orang Yahudi, kejadiannya Musa, Nabi Allah Musa alaihissalam diselamatkan dari serangan Fir'aun, dari makarnya Fir'aun. Maka oleh karenanya Rasulullah bercita-cita, insya Allah ketika Allah menghidupkan saya sampai tahun depan, saya akan menunaikan puasa pada hari Tasu'ah, hari tanggal 9-nya. Namun belum sampai
tahun depan Rasulullah SAW sudah wafat. Sudah wafat. Maka para ulama menyikapi boleh melaksanakan puasa 2 hari, tanggal 9 yang disebut hari Tasyu'a, yaitu tanggal 9 Asyura, sebagai hamiyah Rasulullah SAW, cita-cita yang diinginkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa, tapi keinginan Rasulullah SAW tidak tercapai karena wafat, karena terlebih dahulu wafat. Maka boleh kita sebagai umatnya untuk menunaikan puasa tanggal 9 Asyura atau Al-Muharram, kemudian besoknya tanggal 10. Di antaranya untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara di masa itu. Tapi andaikan hanya kita berpuasa pada tanggal 10, tidak untuk menyamai cara mengagukannya seperti orang Yahudi, tidak mengapa sebagian ulama. Karena itu pun juga sunnah. Bahkan tidak puasa pun juga tidak mengapa. Cuma sayang, dosa 1 tahun sebelumnya Allah akan ampuni. Bapak-bapak jamaah, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, maka ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita miliki tidak cukup mendatangkan faidah, manfaat, pahala yang besar apabila ilmu itu tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Hatta seorang ustadz, saya menyampaikan puasa Asyura, tapi saya tidak berpuasa Asyura, enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala. Seperti kemarin tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 hari yang berpuasa, saya menyampaikan saya tidak berpuasa misalkan, tapi alhamdulillah saya bisa menunaikannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak berpuasa, ya tidak dapat pahala. Karena amalan itu sangat penting sebagai penentu tingginya derajat di sisi Allah, sebagaimana di layar ini di ayat 132, walikullin darajatum mimma amilu, dan tingginya derajat di sisi Allah tergantung dari amal perbuatan kita. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Wa ma rabbuka, dan tidak ada rabbuka Tuhanmu Muhammad, bighafilin, lalai, lupa, amma ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Kita sekarang mengaji, Allah tidak lupa dengan apa yang kita mengaji. Semua pekerjaan makhluknya, semua isinya di jagat raya ini Allah itu tahu. Dan setiap pekerjaan hambanya, makhluknya, Allah itu tahu. Kita ngaji sedang ngantuk, itu Allah tahu, bukan ustadznya saja. Ya ini tidak nyinggung, tapi terang-terangan. Kalau nyinggung itu ngaji sedang mantuk-mantuk, itu kan nyinggung gitu. Kalau ngomong sedang ngantuk, tidur gitu, tidak apa-apa, boleh. Tidur itu bagian dari nikmat. Iya. Tapi jarang sekali ketika mau ngelamar calon istri kok tidur, itu ngantuk, itu jarang sekali. Tidak pernah dijumpai gitu. Tapi kalau di pengajian ngantuk itu ya kayaknya, apalagi waktu khutbah Jumat. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'u, mantuk lagi. Itu bukan khusyuk, tapi ngantuk. Ya. Masya Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lupa. Allah mengetahui terhadap
apa yang kita kerjakan, seluruh makhluknya di jagat raya ini. Jadi tidak bisa kemana-mana kita ini. Ya, mungkin kalau manusia ngaji harus diabsen. Kalau diabsen parapnya temannya bisa tidak ketahuan, bisa jadi. Tapi Allah itu tahu. Ya, saya dulu ketika kerja di salah satu perusahaan, ada teman kerja ketika di Saudi itu, ya disuruh parapin temannya absennya. Iya. Jadi saya ingatkan, antum itu makan gajinya bagaimana? Antum tidak masuk tapi digaji, tapi bilangnya masuk dengan parap itu. Itu. Insyaallah. Jadi mungkin pimpinannya tidak tahu. Saya juga tidak pernah ngasih tahu. Tapi kalau Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh seluruh makhluknya, termasuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, banyak amalan kita untuk bekal menuju alam akhirat. Kita sementara semangat dalam pekerjaan urusan dunia, dan dunia itu kita akan tinggalkan. Dunia pasti kita akan tinggalkan, dan ada masa purna karyanya. Ada masanya. Tetapi bekal menuju kehidupan yang abadi ini harus kita kerjakan sekarang. Maka kadang kita berterima kasih kepada manusia dengan segala bantuan yang pernah manusia berikan, namun kadang kepada Allah kita lalai di dalam berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, amalan yang sangat bernilai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama setelah kita berilmu, mengamalkan, bagian dari amalan adalah bersyukur. Bersyukur itu bahasa Indonesianya berterima kasih. Berterima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh beberapa sahabat dan bahkan oleh sebagian keluarga beliau, istri beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengerjakan salat sunnah, terutama qiyamul lail, salat tahajud, sampai kedua kakinya bengkak? Sementara engkau telah dijamin oleh Allah diampuni dosa yang dahulu dan dosa yang kemudian." Jadi pertanyaan ini baik dari kalangan sahabat dan sebagian riwayat dari salah satu istri beliau, Rasulullah SAW. Mengapa engkau mengerjakan sholat banyak-banyak sampai terjadi bengkak kakinya? Engkau telah dijamin pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah dosa yang berlalu, dosa yang lalu, dan dosa yang kemudian. Sebagaimana
Allah jelaskan dalam surah Al-Fath di ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akuna 'abdan syakura. Justru karena aku akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mendapat ampunan dosa-dosa yang lalu dan yang kemudian, justru karena aku dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dan jaminan surganya, justru ini sebagai wujud syukur aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur termasuk sholat sunnah itu bagian dari ibadah, tapi mewujudkan sebagai bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk berzikir bagian dari mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengerjakan sholat wajib, sholat sunnah, mendapatkan kesehatan, mendapatkan rizki, mendapatkan pangkat, ketenangan dalam rumah tangga, jiwanya, keselamatan putri yang baru melahirkan, putranya yang baru melahirkan misalkan, dan lain sebagainya, kenikmatan yang lain. Maka perintah dalam syariat, kita wajib mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat 114, perhatikan di layar, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah kalian mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, makanan yang Allah beri rizki kepada kalian yang halal dan yang baik. Kemudian setelah makan buah durian manis, makan buah kelengkeng dan buah anggur dan lain sebagainya, bisa merasakan. Yang membuat bisa merasakan kita itu Allah. Kadang kita ini bingung ketika dicabut rasanya, rasa pahit, rasa asir, bingung. Karena yang memberi rasa, yang memberi kita bisa dingin karena di lingkungan, di ruangan yang ber-AC, itu yang membuat kita bisa merasakan dingin panas itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bisa menikmati makanan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat ini Allah jelaskan washkuru ni'matallah, dan bersyukurlah kalian nikmat Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian kepadanya Allah benar-benar kalian menyembah. Seorang muslim, seorang yang beriman, ketika mendapat nikmat wajib mensyukuri atas nikmat-nikmat itu. Jadi bersyukur adalah bagian dari amalan yang harus diwujudkan, karena orang yang seorang hamba yang tidak mau bersyukur itu akan mendapatkan sanksi. Kalau diberi kesehatan, dengan kesehatannya tidak digunakan untuk mensyukuri nikmat sehatnya itu, bagaimana bentuk mensyukuri?
ya melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita. Seperti kita ngantor sehat, bilangnya sakit, bohong kan? Izin kepada pimpinannya, Pak, saya sedang sakit, padahal sehat. Itu bagian dari tidak mensyukuri. Satu, dusta kepada orang lain, dusta kepada Allah, tidak mensyukuri badannya sehat. Ini kalimat washkuru ni'matallah, bersyukurlah atas nikmat Allah. Nikmat Allah itu sangat banyak. Di dalam ayat lain dijelaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah yang Allah berikan itu la tuhsuha, kalian tidak bakal mampu untuk menghitung nikmat itu. Ngantuk itu nikmat, angop itu nikmat, tidur nikmat, pingin buang air kecil bisa nikmat. Lama tidak ketemu istri nikmat. Lama tidak ketemu suami. Kalau lama tidak ketemu suami, tidak jumpa sama suami, kok nggak senang, kok nggak nikmat. Itu alamat itu. Alamat berpenyakit jiwanya. Ya, alamat berpenyakit. Lama tidak jumpa dengan bapak, dengan ibu, dengan mbahnya, dengan neneknya, kok tidak senang? Berarti jiwa kita itu sedang berpenyakit. Karena rasa rindu kepada keluarga itu memang harus diwujudkan. Ya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita buktikan hamba Allah yang mewujudkan syukurnya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Kalau tadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang ke-16 namanya An-Nahl di ayat 114, perintah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberi penglihatan, gunakan penglihatan ini melihat yang baik-baik. Membaca Quran. Jangan gunakan untuk terus-menerus kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14, di ayat yang ke-7, perhatikan bagi hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa id, dan ketika ta'adzana, mengumumkan, memaklumatkan, Rabbukum, Rabb kalian, memberikan penjelasan. La in syakartum, niscaya jika syakartum, bersyukur kalian, jika kalian bersyukur tentu atas nikmat Allah, maka janji Allah, la azidannakum, sungguh aku akan menambah nikmat itu. Ini janji Allah. Jangan kita ragukan. Ketika kita tadi berkaitan dengan kulu, makan, berkaitan dengan dapat rizki. Ketika kita dapat rizki, dari sebagian rizki itu kita syukuri, kita infakkan, kita sedekahkan sebagian. Jangan separuh, jangan sepertiga, sebagian. Misalkan 100.000, infakkan saja 5.000.
Sebagian saja. Ini janji Allah, la azidannakum. La azidannakum. Sungguh Allah akan menambah rizki. Ini kalau bagian dari rizki. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk salah satu konsep untuk mendapatkan rizki yang terus menerus. Baik rizki kesehatan, rizki finansial, rizki ilmu. Bila semua itu disyukuri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menambah apa yang Allah berikan tentang nikmat itu. Saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada antum dan kepada saya. Mari kita wujudkan amalan mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setidak-tidaknya ucapan alhamdulillah itu tidak hanya sekedar di lisan saja. Alhamdulillah, kita dapat rizki, alhamdulillah. Tapi sebagian dari rizki itu kita infakkan. Sebagian dari rizki itu kita sedekahkan. Misalkan tadi 100.000, disedekahkan 5.000, itu kita tidak rugi. Itu akan Allah berikan tambahan rizki di luar itu. Tentu rizki yang kita tidak menduganya. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bila kita tidak mensyukuri, wala in kafartum, jika kalian mengingkari atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Insyaallah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Artinya rizki yang Allah berikan kemudian tidak ia syukuri, maka tidak akan membuahkan banyak manfaat, tidak akan banyak membuahkan kebajikan-kebajikan. Namun sebaliknya, kalau disyukuri rizki itu, selain bermanfaat untuk dirinya, yakni Allah akan berikan pahala dan Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatan itu. Di dalam ayat lain Allah jelaskan, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh ataina, kami beri Luqman. Luqman ini bukan seorang nabi, seorang yang salih, seorang yang baik di masanya. Al-hikmata, hikmah, ilmu, yang bisa memahami tentang ilmu dan bisa mengamalkannya. Berpesan kepada anaknya, anishkurli, agar engkau mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, nikmat-nikmat Allah. Anishkurlillah, agar bersyukurlah engkau lillahi, kepada Allah. Maka di sini wa may yashkur, di ayat ini, barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya hanyalah yashkuru, syukur yang ia lakukan itu li nafsihi, bermanfaat untuk dirinya. Jadi tidak kepada orang lain, kepada dirinya. Karena bersyukur itu bagian dari berbuat kebaikan. Bersyukur itu bagian dari berbuat kebaikan. Di dalam surah yang ke-17 di ayat yang 7, in ahsantum ahsantum di anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan
kembali kepada diri kalian. Jangan ragu-ragu ketika kita berbuat baik kepada hamba Allah, kepada makhluk Allah, kepada binatang, maka kebaikan itu Allah akan balas dan kita akan diperlakukan baik, bukan hanya dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu-ragu. Ketika kita salat sunnah, Allah akan membalasnya. Ketika kita bersedekah, berinfak, kebaikan apa saja yang kita lakukan, jangan ragu-ragu. Apalagi memang kebaikan yang semestinya kita harus berbuat baik karena tuntutan pekerjaan. Selain ada gaji, di dalamnya ada pahala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang senang mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya. Ya, paling tidak mensyukuri dulu. Mari, hebatnya orang yang bersyukur. Perhatikan ayatnya. Di ayat yang ke-7 dalam surah Az-Zumar. Ya. Kita langsung kepada ayatnya saja berkaitan dengan syukur. Wa in tashkuru yardahu lakum. In takfuru, jika kalian mengingkari terhadap nikmat Allah, mengingkari terhadap Allah, Rasul, kitabnya, fa innallaha ghaniyun ankum. Maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada hambanya, angkum dari kalian. Andaikan manusia di dunia, di jagat raya ini kufur kepada Allah, Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kita. Andaikan kita tidak salat semua, tidak mau berinfak sedekah, Allah tidak butuh. Fa innallaha ghaniyun ankum. Allah Maha Kaya. Ghaniyu itu tidak butuh apa-apa. Jadi kalau orang masih butuh duit, sudah banyak uangnya, sudah berpangkat, korupsi, itu bukan orang kaya. Miskin, miskin hati, miskin jiwa, miskin. Ghani. Allah Maha tidak butuh. Yang butuh pertolongan adalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang butuh ridho Allah, yang butuh surga Allah, yang butuh pangkat, yang butuh kesehatan, kita. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yarda li ibadihil kufr, dan tidak ridha Allah terhadap hambanya atau kepada hambanya al-kufr dengan bentuk pengingkaran. Allah tidak ridha. Allah murka kepada hambanya yang mengingkari tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang walaupun kita pangkatnya tinggi, gajinya besar, kadang jiwanya tidak tenang. Jiwanya tidak tenang. Karena diantaranya tidak mensyukuri nikmat Allah. Keinginannya kurang terus. Sifat tamak, sifat kurang itu memang itu sifat yang dimiliki oleh manusia. Nah, maka di ayat ini Allah jelaskan, wa in tashkuru, jika kalian bersyukur atas segala pemberian Allah, nikmat Allah, yardahu lakum, Allah ridha kepada kalian. Masya Allah, Allah yang ridha. Ketika kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat apa saja, ayatnya sangat jelas di Az-Zumar ini. Wa in tashkuru yardahu lakum, jika kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah, yardahu lakum, Allah ridha kepada kalian. Kalau hanya pimpinan kalian di Harapan Bunda ini senang, kecil dari segala bentuk pimpinan, sahabatnya teman, kecil. Ini Allah yang punya jagat. Kalau sudah ridha, Masya Allah. Ini bukan kata saya hanya menunjukkan saja. Ini ayatnya, ini ayatnya, ini ayatnya, ini ayatnya. Mari.
Wujudkan salah satu amalan di antaranya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri atas nikmat, mensyukuri tentang agama Islam ini, kita jalankan syariatnya. Mensyukuri tentang kesehatan, mensyukuri kita masih diberi kedua orang tuanya masih bersama kita, syukur. Mensyukuri punya sahabat yang baik, mensyukuri tempat bekerja ada kajian seperti ini. Di antara mensyukuri bagaimana? Hadir. Ini bentuk mensyukuri namanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang ilmu yang harus menjadi bekal utama, kemudian amal, di antara amal yang harus dipraktikkan adalah mensyukuri atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ke depan ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, segera ditutup. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang ya materi-materi sebelumnya, tentang masalah salat, tentang masalah puasa, tentang masalah salat jamak, salat sunnah, salat wajib, berdoa. Iya. Silakan yang mau bertanya, masih ada waktu. Ya. Sebenarnya materinya sangat banyak sekali. Al-Quran ini kalau mau dihatamkan sampai kita mati, insya Allah belum selesai ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Untuk doa iftitah, itu kan ada dua ini di Indonesia yang biasa dipakai, yang Allahumma kabiro sama Allahumma ba'id. Gimana ya penjelasannya itu yang biasa dipakai, yang benar yang mana ya? Iya. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Matnul hadis. Di antaranya saya mengutip kitabnya Imam Syafi'i. Karena orang Indonesia umumnya banyak merujuk kepada Imam Syafi'i. Doa iftitah itu sangat banyak sekali jenisnya. Ya, sangat banyak sekali jenisnya. Di antaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal baradi. Itu diantaranya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Itu boleh dibaca di waktu salat wajib. Karena yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam salat wajib itu yang pernah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal sampai terakhir. Adapun tidak membaca itu, di dalam riwayat yang lain baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ada di dalam riwayat wa ana minal muslimin, bukan awwal. Atau baca doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, titik di situ. Atau baca doa iftitah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu,
banyak sekali doa iftitah. Jadi bukan hanya 3, bukan hanya 4. Maka itu boleh dibaca di sholat apa saja. Namun secara doa iftitah untuk sholat wajib itu boleh memilih Allahumma ba'id atau doa iftitah lainnya. Namun Allahumma ba'id tidak dibaca di sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah yaitu seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik, tidak digabung. Kalau mau baca yang lainnya langsung wajjahtu. Kalau baca ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak berhenti di sini. Kalau pakai ini Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanahu, terus panjang ini. Tapi kalau tidak ada ininya langsung wajjahtu, berhenti di wa ana minal muslimin riwayatnya. Itu boleh dipakai di sholat wajib dan boleh dipakai di sholat sunnah. Sebagian ulama menjelaskan begitu, namun Rasulullah SAW ketika mengerjakan sholat sunnah itu yang dibaca salah satunya di antaranya. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, sampai tidak pakai ini karena berhentinya di kata minal muslimin. Tapi kalau mau pakai ini, itu setelah minal muslimin ada doa lagi panjang lagi. Baru separuh minal muslimin gitu. Jadi doa iftitah itu hukumnya sunnah di dalam sholat. Namun sunnah ketika ditinggalkan ya hilang faedahnya, pahalanya. Maka sebaiknya kalau untuk sholat wajib baca Allahumma ba'id baini. Kalau kira-kira imamnya tidak nutut, baca yang pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu doa iftitah juga. Atau Allahu Akbar kabira. Atau Allahu Akbar hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu doa iftitah juga. Iya. Ya, silahkan mau dipakai. Namun untuk sholat wajib adalah yang dipakai semuanya, tidak ada perkecualian, diperbolehkan untuk memakainya. Wallahu a'lam bishawab. Namun sekali lagi berkaitan dengan Allahumma ba'id itu biasa dibaca di dalam sholat wajib. Cuma jarang sekali imam yang membaca doa ya Allahumma ba'id baini wa baina, karena jiddanya dari takbir sampai ke bismillah atau ke alhamdulillah memulai itu agak lama. Maka yang dibaca itu rata-rata yang pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik di situ. Itu boleh dibaca di sunnah, di wajib boleh. Ya. Namun kalau Rasulullah bukan itu yang dibaca. Tapi ketika sholat wajib Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Atau subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ya. Adapun sholat sunnah bebas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan ada pertanyaan yang lagi dari ya, tidak hanya kaum lelaki, kaum wanita yang mau bertanya juga boleh. Ibu-ibu atau mbak-mbak, bukan ibu. Ya, misal ada mic itunya ya, mestinya. Bernadar. Bernadar sudah dinyatakan, sudah dicetuskan. Misalkan saya kalau naik pangkat mau motong kambing,
Misalkan ini contoh. Ya, saya hanya cross check pertanyaan saja. Namun ditunaikan tapi bukan kambing. Ayam misalkan. Iya. Sudah pertanyaannya ya. Ya, terima kasih. Nazar itu wajib ditunaikan sesuai dengan yang dinadarkan. Makanya jangan mudah untuk bernazar. Ketika tidak bisa ditunaikan, berpuasa selama 3 hari. Itu sebagai bentuk kifarahnya, sebagai bentuk dendanya. Misalkan kalau anak saya selesai tahun ini S2-nya, saya mau motong kerbau, misalkan. Saya nyatakan nazar ini, benar selesai S2-nya, misalkan. Tahu-tahu saya motong kambing bukan kerbau. Itu namanya tidak menetapi nazarnya. Maka sanksinya harus berpuasa ketika dia tidak mampu. Harus berpuasa 3 hari sebagai bentuk, artinya sanksinya, sebagai ganti nazar. Namun kalau punya rizki, ya diulang, motong kerbau benar, ya sudah, tidak perlu puasa. Tidak perlu puasa. Itu nazar. Jadi bagi yang penanya, nazar itu niat dan yang dinyatakan harus wujudnya sama. Ketika tidak sama, namanya nazarnya belum ditunaikan. Ya. Saya berjanji. Nazarnya puasa. Iya. Nazarnya berpuasa. Saya kalau naik pangkat misalkan, saya kalau dilamar diterima, saya mau puasa 1 bulan, gitu kan, berturut-turut lagi, tidak mampu ditunaikan, ya kena sanksi, berpuasa 3 hari tetap. Makanya jangan mudah, iya. Tapi jangan mengelabuhi Allah, gitu kan. Itu sangat berat dilakukan, ya, sangat berat. Artinya ucapan, niat dan ucapan yang dinyatakan itu, ketika dinyatakan kepada bentuk janji, nazar itu kan bagian dari janji sebenarnya. Hanya saja orang berjanji itu tanpa ada embel-embel. Tahu-tahu tiba-tiba, insya Allah nanti saya ngasih ini. Tapi kalau nazar, kalau anak saya sukses, kalau suami saya berhenti marah-marah, saya mau motong ayam potong 10 ekor. Ngundang teman-teman misalnya. Maka harus tetap 10 ekor gitu kan. Jangan nyari ekornya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Iya, ibu-ibu. Puasanya puasa nazar. Iya. Puasa sebagai bentuk. Jadi puasa itu kan ada niat puasa Ramadan, ada niat puasa sunnah, ada bid, yaumul bid tanggal 13, 14, 15. Ada puasa Arafah, puasa sunnah. Termasuk nazar, puasa yang wajib yang ditunaikan. Niat puasanya bagaimana? Ya puasa menunaikan. Jadi andaikan di dalam hati saya puasa, nazar karena Allah, sudah. Kalau andaikan diucapkan, nawaitu sauma ghadin an adai sauman nazari, itu. Kalau andaikan itu boleh diucapkan, saya berpuasa, puasa nazar, menunaikan puasa nazar. Saya berpuasa untuk menunaikan nazar karena Allah, sudah. Dan puasa nazar itu puasa wajib. Puasa wajib. Kalau artinya bernazar untuk berpuasa. Kalau tidak ditunaikan nazarnya, juga sanksinya harus berpuasa 3 hari.
Ya, sebagai kafarahnya. Ya, begitu, Bu. Jadi niat itu pada hakikatnya pekerjaan hati. Sebagian ulama Syafi'iyah boleh diucapkan, tapi jangan menganggap ucapan niat itu wajib. Untuk menguatkan saja. Ya, tapi intinya walaupun dia berucap nawaitu shauman nadhari lillahi ta'ala, tapi hatinya tidak berniat, tidak berfungsi. Tidak berfungsi ucapan itu. Maka ibadah itu ada ibadah hati yang pekerjaannya tidak perlu diucap. Hati saja bermaksud, berkehendak. Allah itu tahu. Ya, jadi bagaimana niat puasanya? Ya puasa. Sahur misalkan, habis sahur sebelum subuh, niat berpuasa untuk menunaikan puasa nazar karena Allah. Ya, andaikan boleh diucapkan nawaitu shauman nadhari. Shauman nadhari. Nawaitu aku berniat, berarti kalau lisannya yang ngomong bukan hatinya. Saya niat puasa besok, puasa nazar lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi prioritas untuk ibu-ibu, mbak-mbak? Kalau tidak ada, monggo. Ya, monggo, mas-masnya sekarang. Itu berarti yang diucapkan ya, maksudnya bukan hanya dalam hati. Maksudnya kan saya khawatir kalau misalnya lulus nanti potong ayam gitu. Itu berucap dan ada saksi atau seperti apa itu bahasanya? Iya. Nazar itu yang sempurna apabila dinyatakan oleh lisan. Jadi hati itu kalau mau mengerjakan maksiat, melakukan kesalahan tapi tidak dikerjakan, ya tidak dianggap berdosa. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu. Gagal nih, mau mencuri, gak jadi mencuri, gak dosa. Ya. Tapi kehendak itu sudah merupakan kesalahan, tapi tidak dilakukan, itu tidak berdosa. Nazar itu hanya di hati, hanya istilah kalau orang Jawa karep, tapi tidak diungkapkan, itu bukan nazar namanya. Nazar itu ya niat lalu diucapkan. Saya kalau anak saya tidak jadi operasi sesar yang melahirkan yang kedua ini, saya mau motong kambing 2 misalkan. Itu contoh seperti itu. Benar ya, mau melahirkan. Itu ya. Saya tidak janjian dan saya tidak pernah tahu tentang keluarga antum itu. Ya Allah yang membimbing saya. Itu. Jadi kalau diucapkan, kalau tidak diucapkan cuma niat saja, itu tidak disebut pernyataan nazar. Ya. Bisa difahami? Iya, jadi harus dinyatakan. Dan tidak perlu ada saksi. Tidak perlu ada saksi. Dinyatakan sendiri, tidak apa-apa. Tahu ngomong sama istrinya, omongan kepada istrinya, kepada pasangannya, tidak ada saksi, tidak apa-apa. Ya itu, ya harus, ini tidak main-main, karena itu sebagai janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebenarnya semua ada rujukan-rujukannya, tapi nanti menunjukkan dalilnya semakin lama waktunya nanti. Ya insyaallah ya saya menjawabnya sesuai dengan ilmu yang saya pelajari, dan insyaallah saya menjawab sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada doa yang sangat baik untuk profesi apa saja. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Itu ada di Asy-Syu'ara. Ya Allah, berikan, anugerahkan ilmu dan pemahaman.
wa alhiqni bisolihin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang baik. Itu diantaranya. Kalau doa rizki itu yang baik ada dalam surah Al-Qasas itu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doanya Nabi Allah Musa. Beliau ketika tidak punya keluarga yang untuk berteduh, tidak punya teman, tidak punya sahabat, tidak punya bekal lagi, berdoa itu. Allah ajarkan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan barakah, dan semoga antum semua selalu Allah berikan keistiqomahan yang barakah. Semoga antum semuanya yang ikut pengajian dan keluarganya Allah beri rizki yang halal, yang banyak, yang barakah. Dan semoga antum dan keluarganya diberi kebahagiaan yang barakah. Dan antum semuanya semoga Allah mentakdirkan dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.